Bicaralah kepada setiap kami melalui firman-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pagi ini saya akan share dari Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Jadi sampai minggu ini kita akan mengakhiri kitab Filipi. Tadi dibacakan Filipi pasal 3, tapi pagi ini saya akan share dari Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai 20. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kutambahkan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, kitab Filipi dikenal dengan kitab epistola, ya, bahasa Indonesianya epistola atau suratan para rasul. Ini kitab sukacita. Dari pasal 1, 2, 3, dan 4 kita selalu diajak untuk bersukacita. Tapi di seri kita yang terakhir ini, sekalipun ini kita kitab sukacita, kita ajak jemaat semuanya untuk berkorban, ya kan. 3 minggu berturut-turut, saya percaya Pastor Vincent juga khotbahnya minggu lalu mengenai berkorban. Dan untuk menutup seri ini, saya akan buat judulnya memberi dengan sukacita. Nah, jadi orang banyak berpikir bahwa Rasul Paulus itu hidup melayani dengan usahanya sendiri. Dia seorang pengusaha tenda, ya. Tapi tidaklah demikian. Dari teks yang kita baca, ada gereja di Filipi yang juga menolongnya. Kalau kita ingat kisah para rasul, di Filipi itu di Makedonia ada seorang pengusaha perempuan bernama Lydia, pengusaha baju ungu, kain ungu. Jadi dulu kain ungu itu paling susah dibuat. Satu lagi, warna hitam juga paling susah. Jadi warna hitam bukan warna kematian, ya, jangan salah. Hitam dan ungu itu paling sulit dibuat. Makanya dulu awalnya para imam itu pakai warna ungu, pakai warna hitam, raja pakai warna ungu karena dua-duanya mahal. Jadi saking sulitnya membuat kedua warna ini warna-warna yang mahal. Nah, sekarang di gereja kita ungu digunakan oleh bishop. Nah, dulu saya nggak mengerti, kan. Saya nggak mengerti awal gereja ini, dinding kita di bawah kita cat warna ungu, ya kan. Untung dulu di Timothy tetap mau masuk gitu. Ini mungkin ya orang belum mengerti gitu kan. Ya, ungu hanya untuk bishop, ini untuk menghargai posisinya sebagai bishop. Jadi jangan salah, kalau kita gunakan warna hitam, saya juga nanti akan gunakan stola warna hitam minggu depan, bukan untuk tandanya hari kematian, tapi stola hitam digunakan kalau tidak ada perjamuan kudus. Ya, jadi kalau tidak ada perjamuan kudus, masuk rumah baru misalnya, kan,
atau memberkati apa, nggak ada perjamuan kudus, kita gunakan stola warna hitam. Kenapa warna hitam? Karena warna hitam itu warna yang mahal dulu, ya. Ingat Lydia. Oke. Jadi itu latar belakang. Jadi kalau bilang warna hitam itu bukan warna kematian. Mengerti ya? Nah, jadi di Filipi ini, di kitab ini Paulus ingin menuliskan surat thank you ke mereka. Dimulai dengan ayat 10, bisa lihat di layar ya. Dikatakan demikian, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ternyata memberi ini menumbuhkan perasaan dan pikiran kita kepada sesuatu. Kalau kita di dalam ruangan dikasih sebuah cermin dan dikasih sebuah jendela yang melihat keluar, kita pilih yang mana? Kalau kita lihat cermin terus gitu di dalam ruangan kan, lama-lama bosan ya, stres ya. Melihat diri kita tuh kemana kita diikuti gitu ya kan. Nah, tapi kalau kita ada jendela, kita bisa melihat ke luar ke orang lain, lebih senang kan? Lebih senang. Nah, bedanya cermin dan jendela itu apa? Di cermin itu ada warna silver di belakang, membloknya tipis ya. Kalau nggak ada itu, kita bisa tembus juga melihat ke orang lain. Nah, pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali kepadaku. Di dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi memberi membuat hati kita terfokus kepada siapa yang kita beri. Kalau kita tidak memberi, nggak akan pernah bertumbuh hati dan pikiran kita. Nah, saya kemarin minggu terakhir saya sengaja ke CCR. Kenapa? Karena mereka, sekalipun mereka jauh, mereka sangat peduli dengan kita. Faktanya, kita bisa beribadah hari ini, mereka yang bayarin gedung ini. Kenapa? Karena kalau melibatkan harta itu orang pasti hati dan pikirannya ke sana. Saya tanya Bang Tambur, kalau selesai jualan, setelah selesai jualan sore gitu kan, dihitung uangnya, kira-kira kalau kurang 1 lembar, pusing nggak? Pusing ya kan? Gimana ini? Jadi pikiran. Nah, jadi gereja CCR itu mereka nggak hanya dukung dalam doa. Saya tiap minggu ditanya oleh pendoanya, apa yang didoakan? Tidak hanya itu, mereka bantu kita untuk sewa gedung ini. Kira kurang lebih 5 juta sebulan untuk sewa gedung ini. Tidak hanya itu, waktu saya ke sana kami perlu keyboard, kami perlu laptop. Wah, saya bisa bantu. Ini personal, jemaatnya ya. Saya bisa bantu keyboard. Dan gerejanya bilang sebenarnya kayak pengen ganti yang baru, teman, ada yang lebih bagus. Belum cukup uang untuk beli yang baru. Nanti kalau kami cukup yang baru, yang kami pakai ini untuk kalian. Kira-kira begitu. Nah, semangat mereka itu makanya kita jadi pikiran mereka. Kenapa? Nggak hanya doanya, hartanya pun ditaruh ke gereja ini. Kalau kita belum korbankan harta kita untuk sesuatu, nggak akan ada hati kita di situ. Kita akan merasa, nanti tulus kok, aku nggak ada korban apa-apa. Iya kan, prinsip ekonomi kan. Tapi kalau kita sudah mulai, itu akan membuat Paulus katakan, hati dan pikiranmu kembali terbuka untuk aku. Nah, saya harap melalui seri yang terakhir ini, sebelum kita minggu depan kita Advent artinya kedatangan, menyambut kedatangan Tuhan, hati dan pikiran kita juga terbuka untuk mengasihi gereja kita ini. Nah, kalau orang dari jauh sudah memperhatikan sewa gedung kita, tentunya mereka nanti tahun depan datang ke sini, nggak mungkin yang detail-detail karpet kita yang overlap ini kan, nggak mungkin mereka yang perhatikan ya kan, yang kita dekat di sini kan, dinding kita yang begitu banyak hiasannya. Ini tentunya harus kita yang memperhatikan. Kalau enggak mereka akan bingung, kami aja dari jauh memperhatikan kalian. Hati kami, pikiran kami di NLAC. Saya di sana terkenal bukan gara-gara saya, tapi mereka ingat gereja ini. Bukan gara-gara pribadi saya, tapi mereka punya hati untuk
gereja ini. Nah, dan akhirnya di ayat 11 sampai 13 ini Paulus membagikan kita rahasia kepuasan hidup. Saya bacakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada yang berkata, jika kita pengen bahagia 1 jam, maka tidur sianglah. Jika kita ingin bahagia seharian, maka pergilah memancing, bagi yang suka mancing. Jika kita ingin bahagia setahun, maka perolehlah kekayaan. Tapi jika kita ingin bahagia selamanya, bantulah orang lain. Sama seperti waktu kita di dalam ruangan tadi antara cermin dan jendela. Kalau kita selalu melihat kepada diri kita, maka kita akan bosan. Dan semangat itulah yang CCR punya kepada kita, yang mereka senantiasa setiap minggu mendoakan dan berusaha membantu kita. Di ayat 14 sampai 17, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, disinilah Silidia, tidak ada satupun jemaat yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. 17. Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ini terminologi bisnis. Dia bilang begini, yang kalian berikan itu sebenarnya bermanfaat untuk kalian juga. Dan saya melihat ini di CCR. Waktu kemarin COVID, CCR itu bantu kita dengan apa? Care pack ya. Ada bantuan makanan berbulan-bulan ya, berbulan-bulan. Tidak hanya NLAC, bahkan ketiga gereja yang lain, karena partnership kita ini, ketiga gereja di Medan juga mendapatkannya. Dan waktu saya ke sana, CCR itu bukan kekurangan. Tadi pagi saya melihat mereka sedang ibadah konfirmasi 13 jiwa baru. Mereka bertumbuh secara jemaat. Yang tadinya satu kali ibadah, sekarang 2 kali ibadah. Malah dibilang ke saya, kami sudah lebih banyak daripada sebelum COVID. Malah mereka bertumbuh. Dan secara keuangan, mereka tunjukkan saya kantor baru mereka, baru renovasi. Ada ruang tunggu yang seperti kafe kita di mall. Begitu bagus. Secara keuangan, mereka juga luar biasa. Mereka tidak mengurangi komitmennya untuk membantu kita. Bahkan, mereka juga mengirim salah satu pastornya ke Thailand. Saya melihat ini, ayat ini digenapi dalam gereja mereka. Itu makanya saya, mereka ini responsif sekali. Dan dia tanya, apa training-training yang kalian perlukan tahun depan? Kami rindu datang ke Medan. Gak hanya gereja CCR, bahkan Reverend Victor juga ajak gereja yang lain. Ayo kita bantu di Medan. Nah, saya harap kita juga sesemangat mereka. Mereka kalau dengar kata Medan, NLAC, mereka semangat. Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Saudara, 3 minggu terakhir kita sudah didorong untuk berkorban. Dan sebelum asyik ini pembukaannya adalah ibu yang ada di Sarfat. Ya, masih ingat ya? Ibu yang ada di Sarfat yang tinggal segenggam yang ada padanya. Dan waktu itu Imam Elia datang kan, Nabi Elia datang, wah berikan saya minum, berikan saya makan. Dia bilang apa? Kalau kami kasih maka kami akan mati. Dalam keadaan sulit, tapi dalam keadaan itu dia melepaskan. Dan waktu dilepaskan, kelimpahan terjadi. Dan di dalam ayat-ayat penutupnya, Paulus berkata, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu,
malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Ini kita suka semuanya, ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tapi kita harus mengerti konteksnya, bahwa jemaat di Filipi berkorban memberikan bantuan kepada Rasul Paulus, dan Rasul Paulus katakan, Allahku akan memenuhi keperluanmu. Dan kalau kita lihat ibu yang ada di Safat, tidak hanya ekonominya diberkati Tuhan, setelah itu anaknya mati ya, dan Nabi itu datang dan dibangkitkan kembali. Secara rohani juga diberkati. Dan saya rindu kita melihat ini dalam kehidupan kita. Saya rindu bahwa gereja NLRC tidak bergantung selamanya ke Singapura. Miliki iman itu. Tuhan pakai aku untuk menjadi saluran berkat, sehingga kita boleh memberi dengan sukacita. Bukan masalah jumlahnya. Dan saya mau kasih tahu bahwa ada orang-orang yang tidak beribadah tiap minggu di NLRC. Mereka rutin memberikan persembahan ke tempat ini. Bahkan ada yang dari Natal kita yang terkumpul dari Hong Kong, jauh di sana, yang secara spiritual tidak menikmati berkat ya ibadah minggu seperti ini. Tapi dengan itu mereka mengatakan bahwa hati dan pikiran mereka ada di sini. Iya kan, dia patang lihat, kalau selembar aja nggak nampak ya, yang biru, apalagi yang merah itu kan, waduh, bisa nggak tidur. Saya bayangkan yang kasih berkat itu, mereka ini punya hati dan pikiran untuk tempat ini, untuk NLRC. Dan saya rindu kita semua, saya yakin kita semua juga memiliki kerinduan yang sama. Dan biarlah apa yang dibagikan oleh Rasul Paulus ini menguatkan kita untuk memberi dengan sukacita. Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.